Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufus az-zakiyah wa ba'd. Teman-teman para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu kaidah bahasa Arab, yaitu al-idhafah. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, at-ta'rif atau definisi dari idhafah. Yang kedua, asy-syurut, syarat-syarat dari idhafah. Dan yang ketiga adalah al-faidah, tujuan atau fungsi dari idhafah itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu at-ta'rif, definisi idhafah. Apa sih sebenarnya idhafah itu? Banyak definisi yang menyatakan tentang idhafah, namun saya simpulkan dalam definisi berikut ini. Al-idhafah hiya nisbatun baina ismaini ala taqdiri harfil jarri tujabu jarra tsani abadan. Yang kurang lebih artinya, idhafah merupakan hubungan dua kata atau dua isim yang menyembunyikan huruf jar di dalamnya, yang menjadikan kata kedua atau isim yang kedua selamanya dalam keadaan jar. Oke, kita sama-sama fokus dengan kata-kata isma ini, dua kata. Artinya, idhafah terdiri dari dua kata atau dua isim. Namun, dua kata berbeda ini, dua isim yang berbeda ini, maknanya hanyalah satu. Bima'na wahid, maknanya hanya satu. Nah, isim yang pertama atau kata yang pertama kita sebut sebagai al-mudhaf, dan kata yang kedua kita sebut sebagai al-mudhaf ilaih. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, ada kalimat baddaltu itaras sayyarati. Baddaltu itaras sayyarati. Dalam kalimat ini terdapat idhafah, yaitu gabungan dua kata yang bermakna satu. Mari kita perhatikan kata yang berwarna kuning dengan berwarna merah. Dua kata tersebut merupakan idhafah yang terdiri dari dua kata berbeda, itaras sayyarati. Namun kedua kata ini maknanya hanyalah satu, yaitu ban mobil. Lalu, manakah yang disebut dengan mudhaf? Ya, yang disebut dengan mudhaf adalah kata yang berwarna kuning, yaitu itar. Dan mana yang disebut mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih di sini adalah kalimat as-sayyarati. Jadi, baddaltu itar as-sayyarati terdapat di dalamnya kata idhafah. Yang disebut dengan mudhaf adalah itar, dan yang disebut dengan mudhaf ilaih kalimat atau kata as-sayyarah. Kemudian contoh yang kedua. Di sini terdapat kalimat yujadu babul khashabi fil baiti. Yujadu babul khashabi fil baiti. Di dalam rumah terdapat pintu kayu. Di dalam kalimat ini juga terdapat atau mengandung al-idhafah, yaitu dua kata berbeda atau dua isim berbeda namun maknanya adalah satu. Yang mana? Ya, babul khashabi, pintu kayu merupakan idhafah. Lalu, manakah yang disebut dengan mudhaf? Ya, kata babu kita sebut sebagai al-mudhaf, dan kata al-khashabi kita sebut sebagai al-mudhaf ilaih. Contoh yang berikutnya ada kalimat qiyamul laili huwa ibadatun mustahabbatun. Qiyamul laili huwa ibadatun mustahabbatun. Bangun malam merupakan ibadah yang disunahkan. Di dalam kalimat ini juga terdapat atau mengandung idhafah, yaitu kata qiyamul lail. Qiyamul lail. Dua kata, qiyam artinya bangun, al-lail artinya malam. Namun gabungan kedua kata ini
bermakna satu, yaitu bangun malam. Manakah yang disebut dengan mudhaf? Tepat. Kata qiyamu kita sebut sebagai al-mudhaf dan kata al-laili kita sebut dengan mudhaf ilaih. Oke, selanjutnya masih seputar definisi. Setelah sama-sama kita bahas tentang redaksi ismaini, yaitu idhofah terdiri dari dua isim atau dua kata, yaitu al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Di dalam definisi juga disebutkan redaksi takdir harfil jar, yaitu menyembunyikan huruf jar. Artinya bahwa di antara mudhaf wal mudhaf ilaih terdapat huruf jar tersembunyi. Apa sih huruf jar itu? Huruf jar merupakan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang memiliki arti dan memiliki fungsi sebagai kata sambung. Contohnya seperti min, ila, an, ala, li, fi, dan lain-lain sebagainya. Huruf-huruf ini bertugas untuk menjadikan kalimat setelahnya menjadi keadaannya jar atau i'rabnya jar. Hal ini akan dibahas secara detail kemudian. Nah, jumlah huruf-huruf ini memang banyak, namun khusus dalam bab idhofah, huruf jar yang tersembunyi terbatas sekitar hanya 3 huruf saja, yaitu li, min, dan fi. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan lagi contoh yang sebelumnya telah kita bahas. Kalimat yang pertama yaitu badaltu ithara sayyarati. Badaltu ithara sayyarati. Kita sama-sama tahu bahwa dalam kalimat ini terdapat idhofah, yaitu dalam dua kata ithara sayyarati. Nah, ithara sayyarati di antara dua kata ini, di antara mudhaf dan mudhaf ilaih terdapat huruf jar tersembunyi. Apa itu? Yaitu huruf jar li. Maka jika kita uraikan kedua kalimat ini menjadi ithara lis-sayyarati. Ithara sayyarati jika diuraikan menjadi ithara li-as-sayyarati. Contoh yang kedua, yujadu babul khashabi fil baiti. Yujadu babul khashabi fil baiti. Kita juga tahu bahwa idhofah dalam kalimat ini adalah babul khashabi. Babul khashabi di antara kedua kata ini atau kedua isim ini terdapat atau tersembunyi huruf jar, yaitu huruf jar min. Maka ketika diuraikan kata babul khashabi jika diuraikan menjadi babun min al-khashabi. Babul khashabi diuraikan menjadi babun minal khashabi. Begitupun contoh dalam kalimat ketiga. Qiyamul laili huwa ibadatun mustahabbatun. Qiyamul laili huwa ibadatun mustahabbatun. Idhofah dalam kalimat ini adalah qiyamul lail. Di antara kedua kata ini terdapat atau tersembunyi huruf jar, yaitu huruf jar fi. Maka qiyamul laili jika diuraikan menjadi qiyamun fi al-laili. Qiyamun fi al-laili. Baiklah, teman-teman para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan, kita lanjut ke subtoko bahasan yang berikutnya, yaitu asyurut, syarat-syarat idhofah. Tentunya kita masih ingat disebut dalam definisi tadi bahwasanya idhofah merupakan gabungan kedua kata, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka mudhaf dan mudhaf ilaih memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri. Kita mulai dari persyaratan mudhaf. Syarat mudhaf yang pertama adalah ayyakuna isman. Sebuah kata boleh dijadikan sebagai mudhaf jika kata tersebut merupakan kata benda. Contoh, qalamun, pulpen, baitun, rumah, itarun, ban, madinatun, kota, dan lain-lain sebagainya. Artinya,
Kata yang boleh dijadikan sebagai mudhaf hanyalah kata benda, bukan kata kerja ataupun kata sambung. Syarat yang kedua adalah ayyakuna nakirotan. Kata boleh dijadikan sebagai mudhaf jika ia adalah kata nakiroh atau kata yang bersifat umum. Simpelnya, nakiroh itu adalah 4 hal. Pertama, laisa ismu syakhsin. Kata nakiroh atau kata yang bersifat umum bukanlah kata yang menunjukkan nama orang. Jadi kalau ada nama orang Muhammad, Fatimah, dan lain-lain sebagainya, maka tidak bisa dijadikan mudhaf karena ia bukan nakiroh. Yang kedua, nakiroh adalah laisa ismu madinatin au daulatin. Sebuah kata dikatakan nakiroh atau bersifat umum jika ia tidak menunjukkan kota atau nama kota atau nama sebuah negara, misalnya Indonesia, Jakarta, maka kata-kata tersebut tidak dapat dijadikan sebagai mudhaf karena dia bukan termasuk dalam kategori kata nakiroh atau kata yang bersifat umum. Yang ketiga, nakiroh adalah laisa ismun bihi alif walam. Sebuah kata dikatakan nakiroh atau bersifat umum jika ia bukanlah kata yang terdapat alif lam di awalnya, tidak didahului dengan alif lam. Jadi ketika sebuah kata seperti al-qalamu, al-baitu yang didahului oleh alif lam, maka dia tidak boleh dijadikan mudhaf karena ia bukan nakiroh. Yang keempat, nakiroh adalah laisa ismun yattaswil bihi dhamir. Kata yang disebut nakiroh adalah kata yang bukan diikuti dhamir di belakangnya, dhamir kata ganti. Misalnya kata sholatuhu, aqidatuhu, maka kata-kata seperti ini tidak bisa dijadikan mudhaf karena bukan bersifat nakiroh. Lalu syarat mudhaf yang ketiga adalah ayyakuna khalin anit tanwin. Sebuah kata jika menjadi mudhaf maka ia tidak boleh menggunakan tanwin di belakangnya atau tidak bertanwin. Contoh, haqibatun, tas. Jika ia ingin dijadikan sebagai mudhaf maka hendaklah menghilangkan tanwin di belakangnya. Jadi jika diidhafahkan kata haqibatun haruslah menjadi haqibatu al-muallim, haqibatu al-muallim. Atau kata maktabatun, jika ia akan dijadikan sebagai mudhaf maka hendaklah menghilangkan tanwin di belakangnya. Contoh, maktabatul jami'ati. Selanjutnya sama seperti mudhaf, mudhaf ilaih juga memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama ayyakuna isman. Sebuah kata boleh dijadikan sebagai mudhaf ilaih jika ia merupakan kata benda, sama seperti mudhaf, bukan kata kerja dan bukan kata sambung. Yang kedua, syarat mudhaf ilaih adalah ayyakuna i'rabuhu jarron. Sebuah kata jika menjadi mudhaf ilaih maka i'rabnya haruslah beri'rab jar. I'rab itu simpelnya adalah harokat akhir sebuah kata. Nah, kata tersebut yang menjadi mudhaf ilaih maka i'rabnya harus jar. I'rab jar ditandai dengan 3 tanda atau 3 alamah. Yang pertama adalah kasrah ataupun ya ataupun fathah. Baiklah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang syarat-syarat idhofah, mari kita perhatikan bersama-sama contoh-contoh berikut ini dan kita analisis bersama-sama. Contoh yang pertama adalah kalimat ahtaju ila jawazis safari lil umrati, yang kurang lebih artinya saya membutuhkan paspor untuk umroh. Idhofah pada kalimat ini terletak pada 2 kata jawazis safari, jawazis safari. Tentunya kata jawaz adalah mudhaf dan kata as-safari mudhaf ilaih. Lalu kita analisis apakah kata jawaz sudah memenuhi syarat sebagai mudhaf? Jawabannya ya. Mengapa? Karena kata jawaz merupakan kata benda atau isim. Kata jawaz juga merupakan kata yang nakiroh bersifat umum karena dia bukan nama orang, nama kota ataupun nama negara,
dan bukan juga kata yang didahului dengan alif lam, bukan juga kata yang diakhiri dengan dhamir atau kata ganti, maka kata jawaz di sini memenuhi syarat sebagai mudhaf. Lalu bagaimana dengan kata as-safari? Ya, kata as-safari pun sudah memenuhi syarat sebagai mudhaf ilaih. Mengapa? Karena kata as-safari merupakan kata benda, bukan kata kerja ataupun kata sambung, dan kata as-safari sebagai mudhaf ilaih, i'rabnya atau harokat akhirnya sudah jar, yang dalam ini ditandai dengan tanda harokat kasroh, as-safari. Maka dengan ini jawazis safari sudah memenuhi syarat sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh yang kedua, kalimat ad-du'a'u silahul muslimin, yang kurang lebih artinya doa merupakan senjata orang-orang muslim. Idhofah pada kalimat ini terletak pada dua kata silahul muslimin, kata silahu sebagai mudhaf dan kata al-muslimin sebagai mudhaf ilaih. Kata silahu sudah memenuhi syarat sebagai mudhaf. Mengapa? Karena kata silahu merupakan kata benda atau isim. Kata silahu juga merupakan kata nakirah. Kemudian kata silahu juga tidak bertanwin, tidak menggunakan tanwin. Maka dengan ini kata silahu sudah memenuhi syarat sebagai mudhaf. Begitupun dengan kata al-muslimin. Kata ini sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai mudhaf ilaih. Mengapa? Karena kata al-muslimin adalah merupakan kata benda, bukan kata kerja ataupun kata sambung. Dan yang kedua, kata al-muslimin sebagai mudhaf ilaih sudah beri'rab jar, yang dalam hal ini ditandai dengan tanda huruf ya, al-muslimina. Contoh yang ketiga, kalimat ghurfatu Fatimata wasi'atun, yang kurang lebih artinya kamar Fatimah itu luas. Idhofah pada kalimat ini terletak pada dua kata ghurfatu Fatimata, ghurfatu sebagai mudhaf dan Fatimata sebagai mudhaf ilaih. Kata ghurfatu juga sudah memenuhi syarat sebagai mudhaf, karena kata ghurfatu merupakan kata benda atau isim. Kata ghurfatu juga nakirah, dan kata ghurfatu juga tidak bertanwin, maka ia memenuhi syarat sebagai mudhaf. Begitupun dengan kata Fatimah memenuhi syarat sebagai mudhaf ilaih. Mengapa? Karena yang pertama, Fatimah merupakan kata benda atau isim, dan yang kedua, kata Fatimah sebagai mudhaf ilaih sudah beri'rab jar, yang dalam hal ini ditandai dengan tanda harokat fathah. Baiklah teman-teman semua, sampailah kita pada subpokok bahasan yang terakhir, yaitu faidatul idhofah, tujuan atau fungsi idhofah. Kita masih ingat bahwasanya idhofah terdiri daripada dua isim atau dua kata, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka ketika keduanya digabungkan dan melahirkan satu makna, tentunya yang demikian memiliki fungsi atau tujuan tersendiri. Tujuan utama daripada idhofah adalah litarif atau litakhsis, yaitu untuk mengkhususkan makna. Jadi ketika ada satu kata berdiri sendiri, maknanya umum, kemudian ditambahkan kata lain dan digabungkan lalu melahirkan makna, maka makna tersebut menjadi makna khusus. Contohnya, itarus sayyarati, itarus sayyarati. Kata itar yang berarti ban, ketika ia berdiri sendiri, maka maknanya masih umum. Bisa saja ban mobil, ban motor, ban sepeda, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika ditambahkan kata as-sayyarati dan kemudian digabungkan menjadi itarus sayyarati, maka ia melahirkan makna khusus. Inilah fungsi utama daripada idhofah. Fungsi-fungsi lainnya dapat ditemukan melalui huruf-huruf jar yang terkandung atau tersembunyi di antara mudhaf dan mudhaf ilaih.
Tentunya teman-teman masih ingat bukan bahwasanya di antara mudhof dan mudhof ilaih tersembunyi huruf-huruf jar. Di antaranya li, min, dan fi. Huruf-huruf ini juga membawa fungsi tersendiri. Contohnya saja huruf jar li. Ketika idhofah mengandung atau tersembunyi di antara mudhof dan mudhof ilaihnya huruf jar li, maka tujuan atau fungsi daripada idhofah itu sendiri adalah mengkhususkan kepemilikan. Kita ambil contoh kalimatnya. Raqibtu hisana aliyin. Raqibtu hisana aliyin. Saya menunggang kuda Ali. Hisana aliyin merupakan idhofah yang di dalamnya tersembunyi huruf jar li. Maka idhofah ini tujuannya adalah untuk mengkhususkan kepemilikan, menyatakan bahwa hiswan, kuda tersebut adalah milik Ali. Hiswanu aliyin, kuda Ali, artinya kuda milik Ali. Ini fungsi idhofah yang lain. Lalu kita juga bisa melihat fungsi idhofah dari huruf jar min. Huruf jar min. Ketika di antara mudhof dan mudhof ilaih tersembunyi huruf jar min, maka tujuan dan fungsi idhofah adalah untuk menyatakan bagian. Contohnya saja, khatamul fiddati thamanuhu rakhis. Khatamul fiddati thamanuhu rakhis. Idhofah di sini adalah khatamul fiddah. Khatamul fiddah merupakan idhofah yang di dalamnya tersembunyi huruf jar min. Maka tujuan daripada idhofah di sini adalah untuk menyatakan bagian. Khatam artinya cincin, al-fiddati artinya perak. Jadi idhofah di sini untuk menyatakan bagian cincin dari perak. Khatamul fiddati, cincin dari perak. Fungsi atau tujuan yang lain juga bisa kita lihat dari tersembunyinya huruf jar fi. Huruf jar fi di antara mudhof dan mudhof ilaih. Ketika idhofah yang di dalamnya tersembunyi huruf jar fi, maka tujuannya adalah untuk mengkhususkan waktu. Contoh dalam kalimat addaitu sholatal zuhri. Addaitu sholatal zuhri. Saya telah melaksanakan sholat zuhur. Idhofah di sini adalah sholatal zuhri dalam dua kata sholatal zuhri. Kata sholah dan kata zuhur di antara keduanya terkandung huruf jar fi. Maka tujuan daripada idhofah di sini adalah untuk mengkhususkan waktu. Sholat al-zuhri berarti sholat pada waktu zuhur. Kalau sholat hanya berdiri sendiri saja, maknanya masih umum. Tapi ketika ditambahkan zuhri, ini menyatakan mengkhususkan waktu, yaitu sholat pada waktu zuhur. Jadi kita ulang lagi bahwa tujuan atau fungsi utama daripada idhofah adalah untuk mengkhususkan makna. Tapi selain itu, idhofah juga memiliki fungsi untuk mengkhususkan kepemilikan atau menyatakan bagian dan mengkhususkan waktu. Untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman tentang idhofah, berikut ini terdapat beberapa contoh idhofah dalam kalimat yang terkandung di dalamnya huruf jar yang berbeda-beda sehingga menghasilkan tujuan atau fungsi idhofah yang berbeda-beda pula. Contoh-contoh ini dapat teman-teman analisis sendiri di rumah masing-masing. Oke teman-teman, kesimpulannya idhofah merupakan salah satu kaidah dari sejumlah kaidah yang ada di dalam bahasa Arab. Idhofah merupakan gabungan dua kata atau dua isim. Yang pertama disebut sebagai mudhof dan yang kedua disebut sebagai mudhof ilaih. Penggabungan di antara keduanya melahirkan makna satu dan maknanya khusus. Kemudian
kemudian mudhof dan mudhof ilaih juga memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang sudah dijelaskan, dan penggabungan antara mudhof dan mudhof ilaih juga memiliki tujuan atau fungsi yang berbeda-beda yang juga sudah dijelaskan sebelumnya. حسنا، وصلنا إلى نهاية الفيديو، وشكرا على اهتمامكم ومشاهدتكم ومتابعتكم لهذا الفيديو. أتمنى أعجبكم الفيديو ويفيدكم. أراكم في الفيديوهات المقبلة. إلى اللقاء.